Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Service Excellence akan mempresentasikan tentang strategi loyalitas pelanggan. Kelompok kami terdiri dari Raihan, Revi, Reza, Salma, Sativa, Senjaya, dan Siti Haironi. Langsung saja untuk kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, loyalitas pelanggan adalah parameter kecenderungan penggunaan berulang dari produk suatu perusahaan. Pengulangan ini sendiri terjadi akibat kepuasan pelanggan, manfaat positif pelanggan, serta nilai dan manfaat yang diterima oleh pelanggan. Pelanggan akan menganggap bahwa produk tersebut lebih unggul dari kompetitor lain. Semakin sering pelanggan menggunakan kembali produknya, berarti semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan tersebut kepada perusahaan. Strategi loyalitas pelanggan. Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan merupakan cara untuk memperoleh pelanggan baru dengan menggabungkan berbagai cara. Kepuasan pelanggan sendiri yaitu respon ataupun tanggapan yang diberikan pada konsumen setelah terpenuhinya kebutuhan mereka akan sebuah produk ataupun jasa, sehingga para konsumen memperoleh rasa nyaman dan senang karena harapannya telah terpenuhi. Selain itu, kepuasan pelanggan juga sering dijadikan sebagai salah satu tujuan utama dari strategi pemasaran bisnis. Baik bisnis yang dijalankan dengan memproduksi barang maupun bisnis jasa. Proses pemenuhan kepuasan tidak hanya membutuhkan produk ataupun jasa yang berkualitas saja, namun juga membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung, sehingga para pelanggan akan merasa senang dengan produk ataupun jasa yang dibutuhkan, serta nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. 1. Kualitas produk. Kualitas produk maupun jasa diyakini berperan besar terhadap terciptanya customer loyalty. Hal ini dikarenakan konsumen mengharapkan produk yang baik dan juga konsisten. Hal ini tentu perlu diperhatikan perusahaan agar tidak kehilangan pelanggannya. Yang kedua, adaptif terhadap feedback. Banyak perusahaan yang membuka saluran feedback ataupun saran di platform mereka. Namun, tidak semuanya menindaklanjuti feedback dari konsumen. Feedback yang direspon menjadi tanda bahwa perusahaan serius dalam mengutamakan konsumennya. Hal itulah yang membuat konsumen menjadi loyal. Dan faktor yang ketiga adalah personalisasi. Konsumen tentu senang jika perusahaan mengingat mereka sebagai aset yang berharga. Konsumen akan merasa dihargai jika perusahaan menerapkan personalisasi. Contoh dari penerapan personalisasi adalah menyapa konsumen dengan nama mereka, merekomendasikan produk ke konsumen berdasarkan histori belanja dan karakter mereka. Selanjutnya yaitu strategi loyalitas pelanggan yang masih relevan dan applicable saat ini. Pertama, buat program loyalitas pelanggan. Pembuatan program loyalitas pelanggan merupakan salah satu strategi ampuh untuk membuat pelanggan melakukan pembelian kembali pada toko Anda. Dengan program ini, Anda bisa membangun hubungan baik terhadap pelanggan. Pembuatan penawaran ini harus dilakukan secara unik dan kreatif agar memberikan pengalaman baru terhadap pelanggan. Umumnya, program loyalitas pelanggan memberikan hadiah dari hasil pengumpulan poin yang dilakukan pelanggan setiap transaksi belanja. Cara ini banyak digunakan karena sifatnya akumulasi dari tingkat belanja yang tinggi. Berarti pelanggan akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Sehingga untuk mendapatkan hadiah, pelanggan akan terus-menerus membeli produk dari toko Anda. Dengan begitu, Anda berhasil mendapatkan pelanggan yang loyal. Anda dapat mengimplementasikan program loyalitas pelanggan sebagai bagian dari strategi omnichannel brand Anda dan meningkatkan penjualan. Dengan berbagai kanal penjualan yang tersedia, Anda menciptakan berbagai kampanye marketing melalui program loyalitas pelanggan, baik secara online maupun offline.
Contohnya, pertama, membership. Untuk memberikan membership, kamu mesti melakukan misi pembelanjaan produk pada aplikasi, di mana jumlah belanja berbeda dari masing-masing kartu member. Kedua, penggunaan koin. Menggunakan koin, kamu bisa mendapatkan berupa cashback pembelanjaan, daily check-in, dan daily price. Untuk poin kedua adalah pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik dapat menarik pelanggan untuk kembali membeli produk. Kedatangan kembali pelanggan merupakan bentuk kenyamanan yang berhasil Anda berikan. Jalin komunikasi yang baik dengan berinteraksi dengan pelanggan pasca pembelian produk. Tanyakan apakah ada saran atau kritik yang ingin disampaikan mengenai kualitas barang. Untuk poin ketiga adalah transaksi yang mudah. Kenyamanan dalam berbelanja bisa terjadi saat transaksi mudah dilakukan. Kemudahan transaksi bisa diwujudkan dengan memberikan banyak opsi metode pembayaran. Sediakan dompet digital, m-banking, virtual account, dan segala jenis metode pembayaran lainnya untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggan memilih metode yang sesuai dengan kenyamanannya. Melalui transaksi yang mudah, waktu yang dihabiskan oleh pelanggan pun tidak banyak terkuras. Dengan begitu, pelanggan akan merasakan kecepatan belanja yang efektif dan di lain waktu, kemungkinan pelanggan untuk kembali berbelanja di toko online Anda. Keempat, kualitas produk unggulan. Semua hal baik yang Anda lakukan demi pelanggan tetap saja bergantung pada kualitas produk. Kualitas produk menjadi penilaian nomor wahid bagi pelanggan. Jika kualitas produk mengalami penurunan, hal tersebut akan sama terjadi pada minat pelanggan. Mereka akan kecewa dan berpaling dengan berbelanja di toko lain. Menjaga kualitas produk yang dijual sama halnya dengan menjaga loyalitas pelanggan. Pelanggan tak bisa membohongi diri dengan terus membeli produk yang kualitasnya tidak baik. Jika kualitas suatu produk baik, pelanggan pun akan ikut mempromosikan produk tersebut ke teman-temannya dan memberikan ulasan baik di toko online Anda. Yang kelima, penawaran menarik. Salah satu daya tarik belanja online adalah banyaknya penawaran menarik yang diberikan kepada pelanggan. Penawaran menarik tersebut mayoritas berbentuk promo seperti potongan harga, cashback, kode voucher, paket bundling, dan gratis ongkos kirim. Tak hanya itu, penawaran menarik juga bisa berupa produk limited edition dan bonus pembelian. Cara lain yang bisa diterapkan yakni memberikan jaminan garansi produk. Menerapkan cara ini berarti Anda sudah percaya pada kualitas produk yang dijual, sehingga memberikan jaminan garansi sepadan dengan keunggulan kualitas produk. Semakin tinggi harga suatu produk, semakin lama masa garansinya. Misalnya, saat Anda memberikan jaminan garansi produk 1 tahun untuk produk elektronik, atau jaminan 3 hari pengembalian produk jika terjadi kecacatan produk. Lalu yang terakhir ada perusahaan yang dipilih dan alasannya. Kelompok kami mengambil strategi loyalitas pelanggan dari perusahaan e-commerce Shopee. Alasan kelompok kami mengambil strategi dari perusahaan tersebut karena e-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat saat ini, yang juga menjanjikan. Memakai strategi loyalitas pelanggan dari Shopee juga sesuai dengan tren yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.